قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tali temali yang menghubungkan dua pribadi seperti yang mengikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan bin Haris. Dua insan ini lahir nyaris bersamaan, keduanya sebaya dan dibesarkan dalam keluarga yang sama. Abu Sufyan bukan Abu Sufyan bin Harb ayah Muawiyah, adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Haris bin Abdul Muttalib adalah saudara Abdullah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan keduanya menjadi semakin erat karena mereka disusui oleh Halimah Sa'diyah secara bersamaan. Mereka pun menjadi dua sahabat bermain yang saling mengasihi satu sama lain. Karena hubungan yang demikian erat tersebut, maka kebanyakan orang menyangka bahwa Abu Sufyanlah yang paling utama dalam menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang paling cepat mempercayai serta mematuhi ajarannya dengan setia. Namun kenyataannya tidak, bahkan sebaliknya. Justru ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah di kalangan kerabatnya secara sembunyi-sembunyi, api kebencian menyala di hati Abu Sufyan. Kepercayaan dan kesetiaannya selama ini berubah menjadi permusuhan. Hubungan kasih sayang sebagai satu keluarga, satu saudara, sebaya dan sepermainan, pupus dan berubah menjadi pertentangan. Abu Sufyan adalah penunggang kuda yang terkenal dan penyair berimajinasi tinggi. Dengan dua keistimewaan itu, ia tampil memusuhi dan memerangi Rasulullah yang saat itu berdakwah secara terang-terangan. Bila kaum Quraisy menyalakan api permusuhan melawan Rasulullah dan kaum muslimin, maka Abu Sufyan pasti tampil di antara mereka. Lidahnya yang selalu menyemburkan syair terus menyindir Rasulullah dengan kata-kata kotor dan menyakitkan hati. Keadaan itu terus berlangsung selama 20 tahun. Akhirnya, Allah melapangkan dada Abu Sufyan untuk menerima Islam sebagai agamanya. Lalu bersama putranya Ja'far, ia berangkat menemui Rasulullah di Madinah. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan menjatuhkan diri di hadapan beliau. Namun Rasulullah memalingkan wajahnya, tidak mau menerima Abu Sufyan. Ia pun mendatangi Nabi dari arah yang lain. Rasulullah tetap menghindari. Hal itu terjadi beberapa kali. Setelah berlangsung beberapa lama, akhirnya Rasulullah menerima keislaman Abu Sufyan. Beliau bersabda, "Tiada dendam dan tiada penyesalan, wahai Abu Sufyan. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saudara sepupumu ini cara berwudu dan sholat," pinta Abu Sufyan. Demikianlah akhirnya Abu Sufyan memeluk agama Islam dan menjadi pelindung utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak keislamannya, Abu Sufyan menghabiskan waktunya dengan beribadah dan berjihad untuk menghapus bekas-bekas masa lalu dan mengejar keketinggalannya. Dalam peperangan yang terjadi setelah Fathul Mekah, ia selalu ikut bersama dengan Rasulullah. Ketika berlangsung perang Hunain, Abu Sufyan tak mau ketinggalan dalam membela panji-panji Islam. Kala itu Abu Sufyan tengah memegang erat kendati kuda Rasulullah. Ia ingin berjuang di jalan Allah dan syahid di hadapan beliau. Maka sambil memegang erat tali kengkang dengan tangan kirinya,
tangan kanannya memegang pedang seraya menebas setiap musuh yang mencoba mendekat dan menyerang Rasulullah. Akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan dalam perang itu. Ketika suasana agak tenang, Rasulullah memandang ke arah sekitarnya. Didapatinya seorang mukmin tengah memegang erat tali kengkang kudanya. Rupanya sejak pertempuran berkecamuk, orang itu tetap berada di tempatnya dan tidak pernah meninggalkannya. Ia tetap berdiri melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah menatapnya lekat-lekat lalu berkata, "Siapakah ini?" "Oh saudaraku Abu Sufyan bin Haris, aku telah meridhoimu dan Allah telah mengampuni dosa-dosamu." Mendengar ucapan Rasulullah SAW itu, hati Abu Sufyan berbunga-bunga. Semangatnya kembali muncul. Ia pun kembali bergabung dalam barisan kaum muslimin dan mengejar sisa-sisa pasukan musuh. Sejak perang Hunain itu, Abu Sufyan benar-benar merasakan nikmat Allah dan keridhoannya. Ia merasa mulia dan bahagia menjadi sahabat Rasulullah SAW. Hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya. Dia berpaling dari kemewahan dunia dan menghadap Allah dengan seluruh jiwa raganya. Suatu ketika Rasulullah melihatnya di dalam masjid. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah kamu siapakah orang itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Dia adalah anak pamanku, Abu Sufyan bin Haris. Perhatikanlah, dialah yang paling pertama masuk masjid dan paling terakhir keluarnya. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tetap menunduk di tempat sujud. Dialah ketua pemuda di surga." Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Sufyan merasa ajalnya sudah dekat. Lalu digalinya kuburan untuk dirinya sendiri. Dan tidak lebih dari 3 hari setelah itu, maut pun datang menjemputnya seolah memang telah berjanji sebelumnya. Sebelum ruhnya meninggalkan jasad, ia berpesan kepada keluarganya, "Sesekali janganlah kalian menangisiku. Demi Allah, aku tidak melakukan dosa sedikit pun sejak masuk Islam." Khalifah Umar turut menyolati jenazahnya. Al-Faruq tersebut meneteskan air mata duka atas kepergian salah seorang sahabatnya itu. Itulah sepenggal cerita tentang Abu Sufyan bin Haris setelah masuk Islam. Beliau mendakwakan seluruh jiwa raganya hanya untuk Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang saya ceritakan ini adalah Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Harb, suami dari Hindun bin Utbah, ayah dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib adalah putra dari paman Nabi Al-Haris. Ia juga merupakan saudara sepersusuan ketika Rasulullah dan Abi Sufyan bin Haris berada di perkampungan Bani Sa'ad. Abu Sufyan bin Haris dan Rasulullah itu saudara sepersusuan. Beliau sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Sebelum Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul, Abu Sufyan bin Haris sangat dekat sekali dengan beliau. Namun setelah risalah kenabian
datang kepada Muhammad SAW, ia menjadi musuh utama dan menentang dakwah Islam. Abu Sufyan bin Haris adalah tulang punggung kafir Quraisy. Ia mengubah syair-syair untuk menjelekkan serta menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia turut serta dalam peperangan untuk menghancurkan Islam. Setelah kurang lebih 20 tahun, akhirnya hidayah Islam datang kepadanya. Beliau Abu Sufyan ini masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Ia menemui Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak keislamannya, Abu Sufyan ini taat beribadah dan selalu mengikuti peperangan Rasulullah setelah penaklukan kota Mekah. Abu Sufyan bin Haris wafat di masa pemerintahan Umar bin Khattab dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Sebelum wafat, Abu Sufyan bin Haris telah menggali kuburnya untuk dirinya sendiri. Rahimakumullah, Abu Sufyan bin Haris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.